Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsi dengan NIM 20650059. Saya dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang Unified Modeling Language atau UML. Jadi langsung saja pada pembahasannya. UML ini dia memvisualkan dan mendokumentasikan hasil analisa dan desain, di mana UNFIT yaitu mengkombinasikan metode OOP yang sudah ada sebelumnya. Kemudian untuk modeling dia digunakan terutama untuk memodelkan sistem secara visual. Adapun language atau bahasa, dia berisi sintak yang digunakan untuk memodelkan pengetahuan. Kemudian apa itu UML? UML adalah bahasa pemodelan yang untuk sistem atau perangkat lunak yang berparadigma berorientasi objek. Kemudian what UML can do for you. Jadi UML ini berguna untuk memudahkan berpikir dan mendokumentasikan sistem sebelum diimplementasikan. Kemudian meramalkan sistem, menurunkan biaya pembangunan, dan masih banyak lagi. Kemudian pada bahasa UML, UML mendefinisikan diagram berikut ini. Yang pertama itu dia menggunakan use case diagram, class diagram, behavior diagram, dan masih banyak lagi. Kemudian use case diagram use case mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat. Kemudian ini adalah lambang use case yang biasa digunakan untuk model dari tampilan struktur dari use case yang kebanyakan orang gunakan untuk mendesain tampilan dari gambaran, maksud saya gambaran dari tampilan desain use case yang biasa orang-orang buat. Oke. Kemudian ini juga, dan ini adalah salah satu contohnya, dimana di sini digambarkan nasabah itu ingin menyimpan atau mengambil uang dan bisa kita lihat ya. Di sini ada nasabah membuka rekening, kemudian simpan uang, ambil uang, simpan uang, ataupun mengambil uang, kemudian menutup proses dari yang ia lakukan. Kemudian class diagram adalah sebuah spesifikasi yang jika di instansi akan menghasilkan sebuah objek. Kemudian class menggambarkan keadaan atau atribut atau properti suatu sistem. Kemudian class diagram menggambarkan struktur dan deskripsi kelas page dan objek beserta hubungan satu sama lain seperti pewarisan maksud saya, dan masih banyak lagi. Oke, kemudian di bagian ini adalah contoh dari struktur diagram swalayan. Kemudian state chart diagram. Jadi state chart diagram menggambarkan transisi dan perubahan keadaan dari satu stage ke stage lainnya. Kemudian pada umumnya state chart diagram menggambarkan kelas tertentu. Kemudian ini adalah struktur
diagram presensi. Kemudian ada activity diagram. Activity diagrams menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang. Kemudian activity diagram paling cocok untuk memodelkan urutan aktivitas dalam suatu proses. Kemudian ini adalah diagram dari activity pendaftaran pasien baru. Biasa ini activity pendaftaran pasien baru di suatu rumah sakit. Oke. Kemudian ini adalah sequence diagram. Sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di sekitar sistem. Kemudian sequence diagram biasa digunakan untuk menggambarkan skenario atau rangkaian langkah-langkah event yang menghasilkan output tertentu. Kemudian ini adalah contoh dari sequence diagram. Kemudian masuk pada collaboration diagram. Jadi collaboration diagram juga menggambarkan interaksi antar objek seperti sequence diagram, tetapi lebih menekankan pada peran masing-masing objek. Kemudian setiap message memiliki sequence number, di mana message dari level tertinggi memiliki nomor 1. Oke, lanjut. Ini adalah contoh dari struktur diagram collaboration diagram. Oke, masuk pada komponen diagram. Komponen diagram menggambarkan struktur dan hubungan antara komponen piranti lunak, termasuk ketergantungan. Kemudian komponen piranti lunak adalah modul berisi kode, baik berisi source kode maupun binary kode. Kemudian umumnya komponen terbentuk dari beberapa kelas dan atau package. Kemudian komponen dapat juga berupa interface, yaitu kumpulan layanan yang disediakan sebuah komponen untuk komponen lain. Kemudian ini adalah strukturnya. Struktur dari diagram komponen. Kemudian ada yang namanya deployment diagram. Deployment atau physical diagram menggambarkan detail bagaimana komponen di-deploy dalam infrastruktur di sistem. Kemudian sebuah node adalah server workstation atau piranti keras lain yang digunakan untuk mendeploy komponen dalam lingkungan sebenarnya. Dan ini adalah diagramnya. Contoh diagramnya ya. Kemudian untuk tugas yang dikasih dari dosen yaitu, jadi kita disuruh mencari dan buat use case dari aplikasi dan disuruh pelajari buat review untuk masing-masing alur dari use case tersebut. Baiklah, di sini saya ada sistem aplikasi perpustakaan di mana petugas itu mengelola data buku. Kemudian selain mengelola data buku, dia juga mengelola data anggota dan data peminjam buku perpustakaan. Kemudian si petugas ini kemudian login, memasukkan password dan username dan password. Kemudian masuk kepada pengelola data petugas yang kemudian terkirim di admin. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.